Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dila Khairunisa dari Prodi Pendidikan Agama Islam kelas B semester 4 STAI Al-Hamidiyah Jakarta. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi yang berjudul pembelajaran afektif. Selanjutnya silakan disimak. Nah, teman-teman, sebelumnya saya mohon untuk memperhatikan videonya dengan baik ya, sampai akhir supaya teman-teman dapat memahami. Terima kasih. Lulusan dituntut lebih berkualitas. Mereka harus lebih berkemampuan di bidang ilmunya, juga harus berkepribadian yang lebih baik. Pembentukan kepribadian sikap, perilaku, hati nurani mengacu kepada perubahan afektif. Benarkah bahwa pembentukan perilaku positif seperti misalnya disiplin, bekerja keras, bersemangat untuk terus belajar dan lain-lain merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kegiatan mengajar dosen apapun mata kuliah yang diasuhnya? Nah, yang pertama, tujuan pembelajaran afektif lebih berhubungan dengan perubahan perasaan, emosi, sistem nilai dan sikap. Penerapan pendidikan afektif di perguruan tinggi diantaranya menuntut perubahan pendekatan mengajar dan sikap dosen. Nah, yang selanjutnya ini sebelumnya saya mohon maaf karena gambarnya kurang jelas ya teman-teman. Tetapi insya Allah saya akan menjelaskan melalui voice ini dengan jelas ya. Silakan diperhatikan. Selanjutnya hasil belajar. Di sini hasil belajar ada 3 ya. Kebetulan kita sedang membahas yang afektif, tetapi saya akan membahas semuanya di sini. Hasil belajar dari motorik, yakni menumbuhkan atau meningkatkan keterampilan dalam mempersiapkan, merancang, menggunakan seperangkat peralatan dan bahan secara tepat dan benar untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, hasil belajar kognitif, yakni meningkatkan kemampuan dalam memperdalam teori yang berhubungan dengan praktikum, menggabungkan berbagai teori yang telah diperoleh, menerapkan teori yang pernah diperoleh pada problema yang nyata, pemahaman teori-teori baru yang berkaitan dengan tugas praktikum, dan lain-lain. Hasil belajar afektif, membentuk dan meningkatkan sikap, motivasi dalam bekerja sama dalam kelompok, disiplin dalam waktu dan perilaku, sikap jujur dan terbuka, menghargai ilmunya, belajar mandiri, kreativitas, analisis, kritis, dan lain-lain. Nah, yang kedua ini, 1. Mengukur pencapaian tujuan afektif tidaklah mudah. 2. Tujuan afektif menjadi sulit dievaluasi apakah terjadi atau tidak. 3. Pencapaian tujuan afektif memerlukan waktu lama. Yang ketiga, salah satu kunci sukses pembelajaran afektif adalah panutan atau modeling. Mahasiswa meniru apa yang dilakukan dosennya. Agar kemauan belajar meningkat, hendaknya dapat menjadi panutan sebagai komunikator yang menyenangkan, pribadi yang mampu memberikan penghargaan kepada orang lain, pesenyum yang hangat, bersahabat dan proporsional, pribadi yang penuh energi, bersemangat, dan pendengar yang cerdas, dan lain-lain. Nah, yang keempat, model pembelajaran yang mampu lebih mengaktifkan belajar mahasiswa merupakan andalan pada pembelajaran afektif. Berlandaskan pada teori pembelajaran konstruktivistik yang menekankan perlunya mahasiswa membangun pengetahuannya sendiri. Dan yang kelima, contoh, dosen diharapkan berperan serta aktif mensukseskan pembelajaran bahasa Inggris. Titipan seperti itu lazim. Dosen juga dititip untuk mengajarkan disiplin, tanggung jawab, kreativitas, belajar sepanjang hayat, dan lain-lain. Semuanya perubahan afektif, sehingga tujuan mengajarkan bahasa Inggris lebih ditujukan meningkatkan sikap, meningkatkan motivasi, kemauan, percaya diri, dan lain-lain dalam bahasa Inggris, dan bukan mengajarkan pengetahuan ilmu bahasa Inggris yang merupakan tanggung jawab mata kuliah bahasa Inggris tentunya. Nah, selanjutnya ini adalah pendidik atau pengajar atau dosen diharuskan untuk mengisi, karena dalam mengajar supaya mereka mempunyai prinsip dan tujuan. Dan ini kolom yang kedua atau yang B.
pengajar atau pendidik diharuskan untuk mengisi. Seperti tadi yang saya bilang, agar mempunyai tujuan dan prinsip dalam mendidik peserta didik. Nah, saya kira cukup sekian dari saya. Semoga bermanfaat untuk kita semua ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.